Di awal film, ada sekelompok orang yang mengejar kera di hutan. Yang ternyata kera-kera itu dijual di tempat penelitian gitu. Nah, ada satu kera yang pintar, kera nomor 9 si mata cerah. This is unbelievable. Si ahli obat kimia ini buru-buru ke ruang bosnya buat ngasih tahu kabar baik itu. Dia ini si Will Rodman. Karena ngelihat obat yang dibuatnya bekerja di monyet itu, dia minta persetujuan ke bosnya buat lanjutin percobaan ke manusia. Bosnya bilang dia harus meminta persetujuan para dewan, soalnya ini proyek mahal. You got it. And Will, yeah. These people invest in results, not dreams. Okay. Akhirnya, dia presentasi nih di depan para dewan tentang obat yang dia buat itu. Namanya ALZ-112. Obat itu semacam terapi gen yang memungkinkan otak untuk bisa ngasihin selnya sendiri buat nyembuhin diri. Obat ini katanya bisa nyembuhin penyakit yang berhubungan dengan otak termasuk penyakit Alzheimer. By the way, Alzheimer itu penyakit yang bikin pengidapnya lupa akan semua hal. Lupa nama orang, wajah orang, lupa cara makan, cara buang air, bahkan lama-lama dia akan lupa caranya hidup. Oke, lanjut. Pas satu pengawal mengeluarkan kera si mata cerah untuk dibawa ke ruang rapat, keranya kayak ketakutan gitu, terus jadi agresif. Dia berhasil kabur dan semua orang jadi kewalahan. Si mata cerah tiba-tiba mecahin kaca ruang rapat sampai para dewan itu ketakutan. Human trial. Karena udah nggak terkendali, akhirnya si mata cerah ditembak sama salah satu polisi di situ. Ngerasa nasib ALZ-112 sudah tamat, si bos minta Franklin si pengurus keranya buat nyingkirin semua kera-kera yang ada di situ. Will sama Franklin di sini baru tahu, ternyata si mata cerah agresif gara-gara dia takut mereka semua ngapa-ngapain anaknya yang baru lahir. Lalu Franklin minta tolong pada Will buat ngurus bayi keranya sementara, sampai Franklin dapat tempat perlindungannya. Dibawa pulang tuh bocil ke rumah. Dia ngasih lihat bayi kera itu ke ayahnya. Ayahnya kelihatan senang dengan kehadiran anak kera itu. Awalnya Will memang tidak peduli, tapi ketika si bayi kera menangis karena kedinginan kayaknya, akhirnya sama Will dibawa ke kamar mandi, dinyalain penghangat di situ. Besok paginya, di scene ini kita baru tahu, ternyata ayahnya dia itu pengidap penyakit Alzheimer. Ayahnya nyariin kunci mobil, seakan-akan dia masih bisa mengendarai mobil, padahal udah lama nggak nyetir. Nah, ini pas ayahnya dimintain tolong buat ngasih makan si bayi kera. Si bayi kera langsung ngambil botol dotnya sendiri. Setelah itu, alur maju ke 3 tahun kemudian. Si bayi kera ini sekarang udah gede dan makin pintar. Dia dikasih nama Caesar. So I kept him, brought my work home. Four words. He was completing puzzles and models designed for children 8 years and up. Di umur 18 bulan aja, dia udah bisa ngapalin 24 kata. Umur 2 tahun, dia udah bisa nyelesain puzzle sama model yang didesain buat anak umur 8 tahun ke atas. Dia juga dibikinin kamar di loteng rumah. Jadi menurut Will, ALZ-112 itu diwariskan secara genetik dari ibu ke anak. Selain itu, obatnya juga ningkatin fungsi otaknya si Caesar. Jadi terus berkembang kepintarannya. Di sisi lain, ayahnya ngamuk secara tiba-tiba ke perawatnya. Kayaknya Alzheimer-nya semakin parah. Hari itu Will langsung ke lab.
Dia ngambil 4 serum ALZ-112 dan pulang terus langsung nyuntikin serum itu ke ayahnya. Besok paginya, dia kaget sekaligus senang ngelihat ayahnya bisa main piano lagi dengan sempurna. Si Caesar tiap hari cuma bisa ngeliatin anak-anak kecil bermain di luar lewat jendelanya. Tapi hari ini dia bikin keributan. Gara-gara dia mau coba ngebenerin rantai sepeda anak kecil tadi yang copot. Karena hal itu hampir aja ia dipukul. Untung Will keburu datang. Caesar pun dibawa ke temannya Will yang dokter ke kebun binatang. Si cantik ini bernama Caroline. Caroline agak kaget nih pas ngelihat Caesar bisa bahasa isyarat. Nah, saking pintarnya nih, bisa-bisanya coba dia nyomblangin Will sama Caroline. Okay. What's she saying now? Thinks that you and I should have dinner together. Mereka akhirnya bareng-bareng pergi ke Redwoods, semacam hutan gitulah, biar si Caesar bisa main di alam bebas. What's this? What's he doing? Supplicating gesture. Sesampainya di Redwoods, Caesar pun langsung manjat pohon paling tinggi dengan mudahnya. Padahal kan selama ini di rumah, dia nggak pernah nyoba manjat-manjat kayak gitu. Lima tahun kemudian, Caesar tumbuh dewasa dan tentu saja semakin cerdas. What's going on, buddy? Bahkan sekarang dia menggunakan baju. Caesar. Pas mau pulang, dia kelihatan sedih. Katanya dia kangen dan dia pengen ketemu ibunya. Akhirnya, dia dibawa ke Genesis, kantornya Will. Will bilang ibunya Caesar sudah meninggal. Dan dia ngewarisin kepintarannya itu ke Caesar. Di rumah, Caroline minta dijelasin sebenarnya yang terjadi. Di sini Caroline mengingatin Will kalau semua ini mungkin bakal bahaya nantinya. Life again. What about Caesar? What about him? Lanjut ke hari esoknya. Ayahnya Will kelihatan kambuh lagi penyakitnya. Dia megang garpu aja kebalik. Caesar yang ngebadarin posisinya. Yeah, fine. Ternyata setelah diteliti, antibodi dari tubuh manusia itu bisa ngalahin virus 112 yang ada di serum itu. Jadi virusnya nggak bisa ngobatin Alzheimer-nya lagi. Ayahnya malah makin parah. Sampai-sampai si Caesar malah ikut kena masalah. Dia nyerang tetangganya yang marah-marah ke ayahnya Will. Dia gigit jarinya tuh orang sampai putus. Karena kejadian itu, Caesar jadi dituntut. Dia sementara dibawa ke rumah kera selama menunggu sidang pengadilan. Hey, take that thing off of him. Take that thing off of him. Caesar kelihatan agak senang sih pas ngelihat ada tempat main buat dia. Di sudut lain, ada Tom Felton mengintip. Dia di sini meranin jadi Dodell Landon, penjaga kera di situ. Dilihat dari caranya ngomong, kayaknya dia bukan orang baik ya. Bahkan ketika Caesar menolak makan, malah disemprot sama air gitu sama si Dodell. That's funny, huh? Saking kangennya rumah, dia sampai gambar jendela kamarnya.